Insyaallah hadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dumateng para alim ulama
Sesungguhnya malam ini kita berkumpul di majelis yang barokah ini adalah untuk perkara yang sangat penting. Bahkan bukan hanya perkara yang sangat penting, bahkan merupakan sepenting-pentingnya perkara. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat ini, kita berkumpul di majelis ini, yaitu dalam rangka supaya Allah datangkan untuk kita hidayah, kemudian Allah jadikan menjadi tersebarnya hidayah di seluruh alam. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini, perkara hidayah ini benar-benar penting, bahkan sepenting-pentingnya perkara. Hidayah ini lebih penting dari seluruh harta kita. Hidayah ini lebih penting dari seluruh pangkat dan jabatan-jabatan. Hidayah ini lebih penting dari semuanya. Sehingga orang yang telah mendapatkan hidayah, siapapun dia, apakah orang kaya atau orang miskin, apakah orang berpangkat atau sekedar rakyat, apakah seorang laki-laki atau seorang wanita, siapapun, pedagang, petani, sinten mawon, pokoknya dia sudah mendapatkan hidayah, maka dia itu sudah menjadi orang yang sukses. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapapun telah mendapatkan hidayah, hidayah dari Tuhan mereka, hidayah dari Gusti Allah, itulah orang-orang yang telah mendapatkan kesuksesan. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduk kita ini adalah betul-betul duduk yang penting, karena ini duduk diniatkan untuk hidayah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan hidayah ini adalah nur, adalah cahaya yang Allah masukkan, Allah datangkan di dalam hati siapa saja yang dikehendaki daripada hamba-hambanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Satu-satunya yang bisa mendatangkan hidayah hanyalah maka siapa saja yang Allah kehendaki untuknya hidayah, maka dia yang menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Dan orang ini kalau sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia menjadi orang yang serba tepat, serba benar, serba baik, karena dibimbing oleh nur hidayah. Orang yang telah mendapatkan hidayah
Kalau dia berkata-kata, maka keluar darinya kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang kemudian mendatangkan macam-macam kebaikan. Karena dia berkata-kata dibimbing oleh nur hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah apabila membuat keputusan-keputusan, maka keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang tepat, yang kemudian mendatangkan macam-macam kebaikan dan macam-macam keberkahan. Orang yang telah mendapatkan hidayah apabila melangkah, maka langkah-langkahnya langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang benar, langkah-langkah yang akhirnya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Mengapa? Karena dia melangkah dibimbing oleh nur hidayah. Itulah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi membawa kaumnya Bani Israel meninggalkan negeri Mesir, berjalan di malam hari, maka Nabi Musa betul-betul berjalan hanya mengikut hidayah petunjuk dari Allah, berjalan hanya betul-betul taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tiba-tiba mereka, Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel ini terkejut, berjalan meninggalkan Mesir malam hari, dikejar oleh Fir'aun yang mengerahkan 1.000.000 pasukannya. Berjalan, tiba-tiba terkejut karena sampai di pinggir lautan. Sekarang di depan mereka membentang lautan yang luas dan dalam. Di belakang mereka mengejar Fir'aun dan sekian banyak pasukan yang marah, yang ingin menangkap dan membunuh mereka. Maka dalam ketakutannya, kepanikannya, orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, bagaimana kalau kita ini sampai ke pinggir lautan ini, bagaimana ini? Kalau begini caranya, ketangkep kita, mampus kita, binasa kita. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedemikian rupa, Nabi Musa itu justru menjawab dengan kalimat-kalimat yang sangat menenangkan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keyakinan. Beliau mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin kita ketangkap, tidak mungkin kita binasa, tidak mungkin kita hancur, tidak mungkin kita mampus, karena kita ini berjalan dibimbing oleh nur hidayah. Karena kita ini berjalan hanya semata taat mengikuti perintahnya Allah. Saya ini maju, kalau diperintahkan maju, belok kanan, kalau diperintahkan belok kanan, belok kiri, ya karena diperintahkan belok kiri. Lalu saya ini sudah taat kepada Allah, masa saya tidak ditolong oleh Allah? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran besar dari Nabi Musa alaihissalam. Orang itu kalau sudah taat kepada Allah, yakin pasti ditolong oleh Allah.
Dunia ini miliknya Allah, langit yang menguasai Allah, daratan yang menguasai Allah, lautan yang berkuasa juga hanya Allah. Fir'aun yang menguasai Allah, seluruh pasukannya yang menggerakkan juga hanya Allah. Masa saya ini taat kepada Allah kok tidak ditolong oleh Allah? Tidak mungkin, pasti ditolong oleh Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran besar dari Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kalau kita itu sudah taat kepada Allah, itu pasti ditolong oleh Allah. Bentuknya bagaimana, rahasianya Allah, waktunya kapan, rahasianya Allah. Pokoknya kalau sudah taat kepada Allah, tidak mungkin kecuali ditolong oleh Allah. Maka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, sebenarnya Allah perintahkan kita menuju kemana?" Maka oleh Nabi Musa dijawab, "Ke sana," sambil menuju ke arah lautan. Maka itu pengendara kuda tanpa pikir panjang, dia pacu kudanya menuju ke arah lautan, nyemplung laut, ndelep wonge, ndelep jalan, cemplung segoro, tenggelam orangnya, tenggelam kudanya. Jemaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian datang petunjuk dari Allah. Kita ini tidak mungkin hancur binasa, tidak mungkin. Saya ini menunggu hidayah, menunggu petunjuk dari Allah. Inna ma'ya rabbi sayahdi. Akhirnya datang perintahnya Allah, anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firdin kattawdil 'azim. Datang perintahnya Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Begitu Nabi Musa melaksanakan perintahnya Allah, memukulkan tongkatnya ke lautan, sekali pukul langsung di tengah lautan terbelah membentang 12 jalan, seperti 12 kabilah Bani Israil. Dan orang penunggang kuda yang tadi nyemplung kuda dan orangnya di lautan, di dasar lautan itu hidup orangnya, hidup kudanya. Bahkan bukan hanya hidup, kering, tidak basah orangnya, tidak basah kudanya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu mengatakan, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israil ketika menghadapi keadaan yang genting, menunggu hidayah, menunggu petunjuk dari Allah. Depannya lautan, di belakangnya mengejar Fir'aun dengan pasukan. Datang perintah Allah. Perintahnya apa? Pukulkan tongkatmu ke lautan. Ya biarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau direnungkan, dipikir-pikir, betul-betul perintah yang tidak nyambung dengan keadaan. Keadaannya adalah ketakutan, dikejar Fir'aun dan pasukan di belakang, lalu membentang lautan di depan. Kok perintahnya suruh pukulkan tongkat ke lautan? Apa hubungannya? Mestinya dalam keadaan seperti itu, perintahnya, kalau kamu berani lawan mereka, bertempurlah, berperang sampai tetes darah yang kehabisan kalau kamu berani melawan. Tetapi kalau kamu tidak berani, kabur, selamatkan diri sebisa-bisanya. Ternyata melawan tidak diperintahkan, kabur juga tidak diperintahkan.
perintahnya mukul tongkat ke lautan. Apa hubungannya mukul tongkat ke lautan? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan demikianlah kita ini kalau diperintahkan oleh Allah itu jangan dipikir-pikir, tetapi dilaksanakan dan dikerjakan. Insyaallah ya. Ini suasana seperti ini, apa perintahnya Allah? Maka datang perintahnya Allah, laksanakan, berangkat, kerjakan. Insyaallah ya. Dulu orang-orang Mewat itu di kampungnya terjadi paceklik panjang, kemarau panjang, lama tidak turun hujan, maka panen gagal, ternak-ternak pada kurus, bahkan pada mati, paceklik, susah di mana-mana. Maka mereka bermusyawarah, kemudian sowan kepada Maulana Ilyas rahimahullah, orang alim, orang soleh, minta petunjuk. Sampai di sana mutakalimnya, juru bicaranya itu menyampaikan, Maulana Syekh, ini kampung kami ini lama tidak turun hujan, kekeringan panjang, gagal panen, kurang pangan, ternak-ternak pada mati. Ini bagaimana petunjuknya, bagaimana nasihatnya? Oleh Maulana itu dijamin ya, nasihatnya keluar 4 bulan. Maka teman-temannya ini merasa tidak puas kepada juru bicara. Kamu ini sepertinya menyampaikan kepada beliau ini kok kurang jelas ini masalah kita. Harus diulang ini, disampaikan yang jelas supaya beliau tidak salah paham. Ini masalah kita ini gagal panen, susah ini, bagaimana ini? Ulangi lagi, geladi, ulang. Dijawab, itu jalan keluarnya, keluar 4 bulan. Berkali-kali disampaikan, berkali-kali dijawab, keluar 4 bulan. Tetapi orang Mewat ini orang yang punya sifat taat, paham, tidak paham, yang penting diperintahkan begitu dilaksanakan. Maka akhirnya mereka berangkat keluar 4 bulan. Di tengah-tengah keluar itulah Allah berikan kepahaman. Keluar 4 bulan di jalan Allah, perbaiki iman, perbaiki sholat, perbaiki zikir, perbaiki amalan-amalan, perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha ma bainahu wa baina rabbih aslahahu Allah ma bainahu wa baina khalqihi. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungannya dengan semua makhluk-makhluk hambanya Allah. Yang di langit semuanya makhluknya Allah, yang di bumi semuanya makhluknya Allah, yang di lautan, yang di daratan semuanya yang menentukan hanya Allah, yang di kebun, yang di ladang, yang mengatur, yang menentukan hanya Allah. Maka sesungguhnya masalah kita yang nomor 1 itu bagaimana hubungan kita itu baik dengan Allah. Hubungan kita baik dengan Allah, karena sudah menjadi janjinya Allah, manakala hubungan kita baik dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan semuanya. Semua yang di lautan, semua yang di daratan, semua makhluk, semua apa saja itu miliknya Allah. Yang menentukan, yang mengatur hanyalah Allah. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi pentingnya hidayah.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah ini kalau sudah Allah datangkan kepada seseorang, maka orang yang telah mendapatkan hidayah ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda untuk orang yang telah mendapatkan hidayah. Di antara tandanya mendapatkan hidayah yaitu menjadi mudah ingat kepada Allah. Duduk ingat kepada Allah, berdiri ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah, sendirian ingat kepada Allah, kumpul orang banyak ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Allah memuji orang yadhkurunallaha, yang selalu ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, berdiri ingat kepada Allah, duduk ingat kepada Allah, berbaring ingat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dia memikirkan apa yang di langit, apa yang di bumi. Kemudian dia mengatakan, Maha Suci ya Allah, Engkau menciptakan semuanya ini tidak sia-sia. Ya menyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa saja ingat kepada Allah. Maka yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang menuntut kita supaya kita itu selalu ingat kepada Allah. Mau makan diajari doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, supaya ingat yang mendatangkan rezeki, mendatangkan makanan adalah Allah. Habis makan diajari doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, supaya ingat bahwa makanan, minuman bisa masuk ke dalam perut kita ini semata-mata karena ditolong oleh Allah. Mau tidur doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ngajari kita supaya ingat, orang tidur itu tidak bisa tidur kecuali ditidurkan oleh Allah. Sebagaimana orang melek itu tidak bisa dimelekkan, tidak bisa melek kecuali dimelekkan oleh Allah. Jadi tidur itu tidak bisa. Kita itu tidurkan diri sendiri itu tidak bisa. Demikian pula melek, walaupun mata ini nempel di kepala kita, itu ternyata bikin melek itu juga satu-satunya bisa bikin melek hanyalah dulu ada jamaah, dulu tahun 80-an ada jamaah dari India keluar ke negeri jauh, ke Amerika. Waktu itu masih susah, cari masjid susah, cari orang Islam susah. Maka jamaah itu berjalan, tidak ketemu masjid, berjam-jam. Akhirnya tiba waktunya taklim pagi itu, nyari pohon, duduk di bawah pohon rindang taklim. Satu orang baca kitab Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, Fadilah Sholat, Fadilah Zikir, Fadilah Dakwah, Fadilah Al-Quran. Yang baca itu semangat keras, tetapi yang dengarkan di depannya itu mungkin karena kelelahan itu pada ngantuk, pada ketiduran. Maka di tengah-tengah suasana seperti itu tiba-tiba lewat orang naik sepeda pancal.
hanya pakai celana pendek, kaos oblong, lewat, balik lagi, lewat lagi, balik lagi, berkali-kali. Akhirnya dihentikan sama salah satu jamaah, diajak bicara, diajak duduk, diajak bergabung. Mau dia, mau ikut gabung, dengarkan taklim, diterjemah pakai bahasa orang Amerika. Ternyata tidak lama kemudian orang yang baru bergabung ini ketularan, ikut terkantuk-kantuk, tertidur dalam majelis taklim. Jadi ternyata majelis taklim itu kalau ada yang kantuk itu bisa tular. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal cerita taklim selesai, ditutup, semuanya bangun. Orang yang gabung belakangan itu tidur terus, tidak bangun-bangun. Begitu dibangunkan, bangun, terima kasih, terima kasih. Lu kenapa? Saya betul-betul bersyukur bisa tidur. Lu kenapa? Saya ini orang paling kaya di tempat ini. Usaha saya banyak, bisnis saya banyak, tapi gara-gara itu saya stres, tidak bisa tidur. Maka beruntunglah sampai yang bisnisnya sedikit bisa cepat tidur. Saya ini sudah pergi ke dokter, minum obat macam-macam, stres, tetap tidak bisa tidur saya. Pagi ini saya memutuskan mau bunuh diri, naik sepeda lompat ke jurang. Tetapi saya heran, ini ada rombongan orang yang satu baca buku, kok yang di depannya bisa tidur? Ini apa ya? Dan begitu bergabung kok ketularan tidur. Masya Allah. Tinggal cerita, akhirnya diajak bicara, sampaikan dakwah, diajak masuk Islam, mau masuk Islam, bahkan ikut keluar di jalan. Jadi ngantuknya dai itu tidak boleh diremehkan, tidurnya itu tidak boleh diremehkan, apalagi meleleh. Yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda hidayah itu mudah ingat kepada Allah, di mana saja ingat kepada Allah. Sehingga orang itu kalau di mana-mana ingat kepada Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu diketahui oleh Allah, sehingga betul-betul malu, tidak berani kalau sampai bermaksiat kepada Allah. Sehingga malu kalau sampai tidak taat kepada Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan gembira ingat kepada Allah, dalam keadaan duka ingat kepada Allah. Inilah tanda hidayah itu telah didatangkan oleh Allah. Mengapa? Karena punya keyakinan semuanya itu yang mendatangkan adalah Allah. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah, di bulan Ramadan, di hari Fathu Makkah, maka beliau datang ke kota Makkah, menundukkan kota Makkah. Orang-orang Makkah yang dulu menzalimi beliau, memusuhi beliau, menghina-hinakan beliau, sekarang semuanya takluk kepada beliau. Tetapi apakah beliau datang ke Mekah dengan kesombongan? Tidak. Dengan tawadhu, dengan merasa hambanya Allah. Maka beliau naik unta, nunduk, saking nunduknya itu sampai janggutnya menyentuh punuknya unta. Sambil tidak henti beliau memuji Allah, la ilaha illallah wahdah la syarika lah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wahdah,
hanya Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Shadaqa wa'dah, dialah yang telah menunaikan janjinya. Wa nasara 'abda, dan menolong hambanya. Wa 'azza jundah, dan memberikan kemenangan kepada pasukannya. Wa hazamal ahzab, menghancurkan musuh-musuhnya. Wahdah, hanya Allah saja. Jadi dalam keadaan kemenangan, dalam keadaan kegembiraan, ingat kepada Allah, menisbatkan semuanya hanya kepada Allah. Ini kemenangan yang datangkan Allah, ini kegembiraan yang datangkan juga hanya Allah. Demikian pula dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan berat, perkara yang berat, maka yang diingat juga hanya Allah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus itu menghadapi 3 kegelapan, kata para ulama. Setelah dilemparkan dari kapal masuk ke gelapnya lautan, di gelapnya malam, habis itu ditelan ikan, masuk lagi gelapnya perut ikan. Bagaimana beratnya keadaan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam pada waktu itu. Maka apa yang beliau lakukan? Ingat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Jadi menisbatkan kesalahan, kekurangan, keburukan kepada diri sendiri. Tidak nyalahkan orang lain, tapi nyalahkan diri sendiri. Mensucikan Allah, kalau menyalahkan yang disalahkan diri sendiri. Falaula annahu kana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seumpama Nabi Yunus pada waktu itu kok tidak bertasbih kepada Allah, maka dia akan di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah, memuji kepada Allah, nyalahkan kepada diri sendiri. Tiba-tiba ikannya itu digerakkan minggir, habis itu mengeluarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus dikeluarkan dalam keadaan lemas. Tiba-tiba Allah datangkan makanan, pohon mengeluarkan buah. Kesulitan, Allah datangkan jalan keluar. Rizki, Allah datangkan. Kemudian habis itu balik lagi dakwah, 1 hari dapat tasfilan 100.000 orang. Jadi kita ini kata para ulama, kalau punya sifat dan amalan seperti Nabi Yunus, di mana-mana ingat kepada Allah, di mana-mana bertasbih mensucikan Allah, kemudian tidak menyalah-nyalahkan kecuali diri sendiri, maka nanti kesulitan-kesulitan Allah datangkan jalan keluarnya, rizki Allah datangkan, dakwah Allah mudahkan, taskilannya sehari 100.000 orang. Insyaallah ya. Yang